Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan terus tetap semangat belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alina Hidayatul Fajri. Kalian bisa panggil saya Bu Alina. Pada pertemuan ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai teks rekon. Ada yang sudah tahu atau sudah pernah dengar apa itu teks rekon? Yuk kita belajar bersama-sama. Baik, pengertian dari teks rekon atau lebih lengkapnya teks rekonstruksi adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, pengalaman, atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu secara runtut. Seperti ketika kalian menuliskan buku diari atau dear diary, kalian pasti akan menuliskan secara runtut dari awal kejadian sampai akhir kejadian dari pengalamanmu. Kita tekankan lagi, berarti pengertian dari teks rekonstruksi atau teks rekon yaitu teks yang menceritakan ulang suatu kejadian berdasarkan nyata dan dituliskan secara runtut. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri dari teks rekon? Yang pertama, yaitu berisi pengalaman atau kejadian nyata yang pernah dialami atau terjadi. Berarti, teks rekon ini bersifat fakta atau terjadi secara nyata. Yang kedua, menggunakan urutan waktu atau kronologis sebagai pengorganisasian peristiwa. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi dalam bentuk lampau. Apa yang dimaksud dengan kata kerja aksi tersebut? Yang dimaksud dengan kata kerja aksi yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan fisik atau tindakan. Seperti contohnya, mengambil, berlari, melempar, mengejar, dan lain-lain. Coba kalian contohkan lagi di kolom komentar. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat untuk memperjelas urutan peristiwa. Jadi, pada teks rekon ini pasti ada suatu keterangan waktu atau tempat. Seperti contohnya, kemarin sore saat saya bermain bola di lapangan, pada kata tersebut ada keterangan waktu dan tempat. Kemarin sore untuk keterangan waktunya dan di lapangan untuk keterangan tempatnya. Lalu, apa fungsi dari teks rekon? Teks rekon memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai dokumentasi pengalaman atau peristiwa. Teks rekon berfungsi untuk menyimpan rekaman pengalaman pribadi atau kejadian penting sehingga bisa dibaca kembali ketika di masa depan. Seperti yang saya contohkan tadi ketika kalian menuliskan dear diary. Yang kedua, untuk berbagi pengalaman dengan orang lain. Melalui teks rekon, seseorang bisa menceritakan kisah yang dialaminya agar orang lain bisa ikut merasakan atau mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Kalian ada yang pernah nonton channelnya Nadia Omara? Pada channel tersebut, Nadia Omara menceritakan kembali suatu kejadian atau pengalaman yang sudah dituliskan oleh penulisnya. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran bahasa, seperti yang sedang kita lakukan, yaitu kita belajar teks rekon. Menulis teks rekon berarti melatih keterampilan menulis narasi, memperkaya kosakata, dan meningkatkan kemampuan menggunakan struktur bahasa dengan baik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis. Kenapa bisa meningkatkan kemampuan analisis? Karena dengan belajar teks rekon, kita juga belajar untuk menganalisis runtutan kejadian dan memahami sebab akibatnya. Selanjutnya, bagaimana struktur dalam teks rekon? Struktur teks rekon ada 3, yaitu yang pertama orientasi, kedua urutan peristiwa, dan 3 reorientasi. Mulai dari orientasi, orientasi merupakan bagian yang berisi pengenalan cerita atau latar belakang suatu cerita. Bisa dikatakan juga orientasi ini merupakan sebuah pengantar dari suatu cerita. Yang kedua, urutan peristiwa. Bagian ini menjadi komponen inti dalam teks rekon yang menyajikan urutan peristiwa secara runtut dan sesuai kronologi.
Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini memuat penutup cerita di mana penulis dapat menyampaikan kesimpulan, refleksi, ataupun pandangan pribadi terkait peristiwa yang telah dialami. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis teks rekon. Teks rekon dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu teks rekon personal. Teks ini menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Isinya bisa berupa perjalanan wisata, kegiatan sehari-hari, atau momen penting dalam hidup penulis. Tujuannya untuk berbagi pengalaman yang bersifat pribadi, seringkali disampaikan dengan bahasa yang lebih ekspresif dan subjektif. Teks rekon faktual berbeda dengan personal. Teks rekon faktual berisi cerita yang berdasarkan fakta atau peristiwa nyata. Teks ini biasanya digunakan untuk menceritakan kembali kejadian sejarah, berita, atau biografi seorang tokoh penting. Tujuannya memberikan informasi yang akurat kepada pembaca. Yang ketiga, teks rekon imajinatif. Teks rekon imajinatif berisi cerita yang bersifat fiksi atau rekaan, yang bersumber dari daya imajinasi penulis. Isinya bisa berupa dongeng, legenda, atau cerita fantasi yang tidak benar-benar terjadi. Tujuannya untuk menghibur pembaca sekaligus memberikan pesan moral. Jadi, tidak selamanya teks rekon berisi kejadian nyata, tetapi seringkali teks rekon berisi kejadian nyata atau terjadi secara nyata. Sampai sini kalian sudah paham semuanya? Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.